Shalom, selamat sabat bagi saudara yang terkasih dan selalu mengasihi Yesus Kristus. Sabat ini kita kembali kepada sabat sermon program dari Heaven Light Ministry. Satu hal yang saya suka dengan slogan dari Heaven Light Ministry adalah Lighting the World, Serving the Lord. Sukacita boleh saya rasakan pada sabat ini oleh karena saya diberikan kesempatan untuk menyaksikan satu kesaksian melalui firman Tuhan. Dan saya senang oleh karena kesaksian ini boleh memberikan kekuatan bagi saya, bagi kita semua saudara yang terkasih, dan bagi siapa saja yang mendengar renungan kesaksian saya pada saat ini. Nah, topik daripada kesaksian saya ini adalah sukacita untuk melayani. Kalau kita lihat kondisi dunia saat ini, apalagi dengan pandemi, lalu kemudian banyak cerita-cerita tentang apa yang terjadi saat ini, bahkan ada hal-hal yang mungkin tidak benar atau hoax, tapi banyak orang terpengaruh dengan kondisi ini. Pertanyaan kepada kita, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan akan terjebak dalam kondisi ini, atau kita tahu persis kenapa ini harus terjadi saat ini? Bagi kita yang punya keyakinan dan percaya kepada firman Tuhan, dan Alkitab sudah menjelaskan bahwa menjelang kedatangan Kristus ada hal-hal yang pasti terjadi, bahkan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan bisa terjadi. Dan saya bersyukur dengan firman Tuhan yang kita yakini bahwa ini pertanda bahwa Tuhan tidak lama lagi akan menjemput kita. Ketika Allah menciptakan manusia, Dia ciptakan kita sangat sempurna. Bahkan Dia izinkan merelakan dirinya, diri Allah, menjadi gambar, image pada saat Dia menciptakan kita. Dia ciptakan kita sempurna dan Dia membuat tatanan agar supaya kita tetap sempurna, tetap bahagia dalam kehidupan kita. Sayangnya kita sendiri yang memilih untuk merusak tatanan yang sudah didesain, dibuat oleh Allah sendiri. Dan kadang-kadang saat ini kita sebagai umat manusia yang memahami benar bahwa kita adalah ciptaan Allah, sering kita tidak suka melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sering bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi pastikan, saya bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menuntun kita dengan belas kasihannya, dengan kasih sayangnya. Bukti dan fakta di dalam Alkitab menjelaskan bahwa walaupun kita sering mendukakan hati Tuhan, sering tidak mau melakukan apa yang Dia sudah perintahkan pada saat Dia ciptakan kita sempurna, Dia taruh kita di Taman Eden, kita tinggal makan, tinggal minum. Dia hanya menyuruh kita untuk melestarikan ini. Tapi sering kita tidak lakukan apa yang Tuhan sudah rencanakan bagi kita. Ingat, kalaupun kita sudah lakukan itu, Allah dengan kasih-Nya, karena Dia sangat mengasihi kita, Dia rela menjadi manusia. Ketika Dia menciptakan manusia dengan sempurna, Dia rela menggunakan tangannya ini untuk berkotor-kotor, mengambil tanah liat, membentuk satu gambar dari Allah sendiri. Lalu kemudian Dia rela bagian dari tubuhnya, yaitu nafasnya, dihembuskan kepada gambar tadi. Dan gambar tadi itu menjadi manusia yang sempurna. Dan oleh karena itu, seharusnya idealnya kita harus tetap patuh kepada Tuhan. Sayangnya kita tidak selalu patuh kepada apa yang Tuhan minta kepada kita. Oleh karena itu, untuk Dia mau mengembalikan kita kepada peta Allah yang sungguhnya, Dia relakan kembali dirinya. Menjadi manusia, tinggal dengan manusia, hidup bersama-sama manusia, makan bersama-sama manusia. Tapi sering kita tidak mau peduli dengan apa yang Tuhan kasih kepada kita. Dia melayani kita, Dia layani kita tanpa rasa dendam. Dia melayani kita tanpa
rasa tidak suka kepada kita. Dia melayani dengan tulus dan ikhlas. Oleh karena itu, Raja Daud memberikan satu gambaran di dalam Mazmur 116 ya, ayat 12. Dia katakan, bagaimana akan kubalas, bagaimana akan kita balas kebaikan Tuhan kepada kita. Satu saja, ini kesaksian kepada kita. Satu saja yang kita harus lakukan. Menurut, itu aja. Tuhan tidak minta banyak kepada kita. Menurut saja, itu sudah cukup bagi Tuhan. Tetapi, bagaimana cara kita menurut? Menurut dengan setia. Apa arti kata setia? Setia itu adalah ketaatan, kepatuhan, kekokohan kepada sesuatu, kepada orang, kepada kuasa yang kita percaya. Kita harus melakukan apa saja yang dia minta, dan itu setia. Pada saat kita menurut kepada Tuhan, kita harus setia kepada penurutan itu. Saya ingat waktu saya jadi studi misioneri. Ya. Saya pikir waktu saya jadi studi misioneri itu, ya paling tidak supaya saya mendapatkan beasiswa, pulang di kampus bisa gratis, nggak bayar uang sekolah, bisa berleha-leha dengan teman-teman. Tapi ketika saya terjun ya, di TKP, saya dapati bahwa orang-orang di sana sangat polos, sangat tulus, sangat ikhlas, tidak punya beban. Ketika saya katakan, ayo kita sama-sama ke gereja, ayo kita sama-sama beribadah, ayo sama-sama kita mengadakan kerja bakti, bahwa ini semua dengan sukacita, punya antusias yang kuat. Dan saya pikir, oh rupanya ini jalan Tuhan kepada saya untuk melayani Tuhan. Dan ketika saya pulang ke sekolah, saya ingin melayani Tuhan. Tapi saya bertanya dalam diri saya, apakah saya bisa? Tuhan akan memampukan kita. Ketika kita mau memilih untuk melayani Tuhan, kita layani Tuhan dengan sukacita. Bukan punya beban, tetapi kita melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kenapa? Satu kesaksian lagi. Bahwa saya dan saudara mau melayani Tuhan dengan sukacita. Oleh karena firman Tuhan memberikan inspirasi bagi kita, memberikan motivasi bagi kita, memberikan kekuatan bagi kita. Inilah firman Tuhan. Dan ini langsung keluar dari mulut Yesus. Firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Kita adalah ciptaan Allah yang sudah dipercayakan untuk mengelola alam jagat raya ini. Bahkan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Satu-satunya cara supaya kita tetap melayani Tuhan dengan inspirasi firman Tuhan tadi. Dengan motivasi firman Tuhan tadi. Kita harus jadikan Yesus satu-satunya patron diri kita, keluarga kita untuk melayani. Yesus melayani kita manusia dengan penuh sukacita. Dia bersama-sama berbaur, dia juga sangat peduli. Dalam kondisi apapun, dia tidak pilih-pilih. Dan saya berusaha juga secara pribadi dengan pertolongan Tuhan untuk bersama-sama dengan orang lain. Berbaur dengan orang lain. Lalu pada saat kita berbaur dan peduli dengan mereka, kita lihat keadaan mereka, kita coba juga menyampaikan sesuatu kepada mereka. Apakah itu nasihat? Tapi nasihat yang baik. Berikan kabar-kabar yang baik. Berikan sesuatu yang baik. Yang menarik bagi mereka sehingga mereka tertarik. Dan pada akhirnya ketika kita memberikan sesuatu kepada mereka, pasti mereka akan apa? Mendengar dan menurut. Oleh karena itu, di dalam program Sabat Sermon daripada Heaven Light Ministry dengan slogan yang dikatakan kita menerangi dunia, melayani Tuhan, maka kita harus mengambil satu sikap untuk melayani Tuhan, menjadikan Yesus sebagai patron satu-satunya, sebagai contoh dalam kehidupan kita di dalam pelayanan. Dan sekiranya kita punya tantangan dalam kehidupan, di dalam pelayanan, ketika kita punya beban, jadikan komitmen ini
bahwa saya akan tetap melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Satu dasar terakhir dari kesaksian saya. Ketika kita mau melayani Tuhan dan tetap teguh setia dalam penurutan, maka kita harus tempatkan Allah yang pertama dan utama. We have putting or place God in the first and the primary. God bless us. Mari kita berdoa. Biarlah kiranya kesaksian firman Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi kami semua. Kepada saudara yang terkasih dan tetap mengasihi Tuhan. Untuk selalu mengasihi Tuhan. Untuk melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Dan bila mana kita jadikan Yesus satu-satunya patron, contoh teladan di dalam pelayanan. Dengan tulus dan ikhlas. Lalu kami menempatkan Allah yang pertama dan utama dalam kehidupan kami. Maka sukacita terus kami nikmati sampai Engkau datang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.